Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gabriel Fetri Selaban dengan ujung NIM 051 dari kelas L1. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai habitat bentik. Jadi langsung saja kita masuk ke ArcGIS. Sebelum ke masuk ArcGIS, kita pastikan terlebih dahulu kita sudah mendownload data citra Centerlab yang dikasih oleh Bang Kakak Asisten. Selanjutnya itu kita pilih Add Data. Kemudian di sini kita pilih yang ini, yang S2, S2A, kemudian yang granular, kemudian L2A, yang kita pilih yang image data, terus kita masukkan yang R10. Kenapa kita memilih yang R10? Karena R10 itu tingkat kejernihannya itu dia lebih jernih, lebih jelas dibandingkan yang R60 ataupun R20. Resolusinya lebih bagus, jadi kita pilih yang R10, kita add. Di sini kita masukkan yang 2, 3, 4, 5. Band 2, 3, 4, dan 8. Kemudian kita add. Nah, ini tampilannya. Jika sudah, kita pergi ke search, kita cari float. Di sini float spatial analysis, kita klik kanan, kita pilih batch. Nah, di sini kita ketik yang add row tanda tambah ini buat jadi 4 kolom. Di input raster kita klik 2 kali. Terus kita masukkan satu persatu dimulai dari band 2. Lanjut ke band berikutnya, band 3, band 4, dan terakhir band 8. Nah, di output raster kita klik kanan, kita pilih browser. Nah, di sini kita cari tempat penyimpanannya. Misal saya masukkan di sini. Sini kita buat kembali, yaitu FB2, kemudian yang ini juga sama, FB3, FB4, dan yang terakhir FB8. Jika sudah, kita oke. Di sini kita tunggu loadingnya. Ini sudah, tapi yang muncul itu hanya FB8. Jadi caranya itu kita masukkan manual dengan cara add data. Kemudian kita pilih tempat penyimpanan yang tadi, yang kita simpan. Kita masukkan secara manual satu persatu, yaitu dari 2, 3, dan 8. Kemudian 4, kemudian add. Yes. Oke, ini tampilan sudah keluar hasil FB-nya tadi. Kita tambah secara manual. Selanjutnya itu kita pergi ke search. Kita cari yang namanya raster kalkulator. Raster kalkulator spatial analysis, klik kanan, pilih batch. Nah, ini kita tambah kolomnya dengan tanda plus ini, add row sebanyak 3 kali, jadinya 4 kolom. Klik kanan. Nah, di sini rumusnya kita masukkan satu-satu dimulai dari FB2 dibagi dengan 10.000. Oke. Begitu juga selanjutnya. FB2, FB3 dibagi dengan 10.000. Sampai ke FB8. Untuk di output raster, kita klik kanan, pilih browser. Nah, di sini kita pilih tempat penyimpanannya, kalau bisa yang tadi sama. Kita simpan yang namanya itu RB atau raster 2 save. Ini juga RB3, RB4 save, RB8 save. Jika sudah, kita oke kan. Kita tunggu. Nah, di sini juga sama, keluarnya hanya satu. Caranya itu kita akan add secara manual. Dimulai dari RB. Dimulai dari RB2, 3, 4. Add. Yes, kita tunggu. Jika sudah, kita pergi lagi ke search. Di sini kita akan mencari composite band. Nah, di sini kita pilih composite band.
Di input rasternya kita masuki satu-satu dimulai dari RB2, 3, 4, dan juga 8. Kemudian untuk output rasternya ini kita simpan CB atau singkatan dari composite band. Terserah menyimpan apa, kemudian save dan oke. Kita tunggu. Oke, jika sudah dimasukkan sangblendnya, kita pergi ke search lagi, kita cari extra multi value, kita pilih extra multi value, di bagian input point-nya kita masukkan yang sangblend, dan di input rasternya kita pilih CB, kemudian kita oke. Nah, ini extra multi value-nya itu yang telah berhasil. Penggunaan dari extra multi value ini untuk menampilkan nilai-nilai dari sangblendnya itu. Nah, ini sudah tertera nilai sangblendnya, dimana pada sangblend band 1, band 2, dan seterusnya. Setelah ke Excel, ini kita drag, dimana sebelumnya itu sudah ada file yang sangblend dbf ini, yang format dbf kita drag, masukkan ke Excel. Nah, di bagian B1CB-nya kita ganti menjadi blue, di band 2-nya kita ganti jadi green, di B3 kita taruh red, dan di B4 kita ganti menjadi near. Di sini untuk yang blue, green, dan red kita pindahkan ke sebelah near. Jika sudah, ini kita blok semua dari near, blue, green, juga red. Kita pergi ke insert, pilih yang begini, selanjutnya jika sudah begini kita klik yang blue, di sini kita pilih yang tampilkan persamaan pada bagan dan juga tampilkan nilai R. Kita pindahkan, kita pilih lagi yang warna red, kita klik kanan, kemudian tambahkan garis sama yang tadi, tampilkan persamaan dan juga tampilkan nilai R. Dan yang terakhir, langkah selanjutnya di sini kita klik band, di sini formula R2 dan BI. Nah, pada bagian band ini kita ambil nilai Y-nya dari setiap masing-masing band. Nah, di band ini kita buat namanya blue, kemudian green, dan red, kemudian red. Nah, di bagian formula ini kita ambil yang blue, kita ambil nilai Y-nya, copy, kemudian tempel. Di bagian green kita juga di bagian ambil nilai Y-nya. Nah, pada bagian red juga nilai Y-nya diambil. Terus untuk bagian R2-nya kita ambil nilai dari tiap masing-masing band yang R kuadratnya, dimulai dari blue, green, dan red. Oke, sudah, kita masuk ke yang BI. Untuk yang nilai BI-nya ini kita ambil di nilai Y, banyak nilainya saja di sebelum X-nya itu, jadi jangan sampai kena X-nya. Sama yang green juga seperti itu, dan red juga.
Untuk near itu kita masukkan rumus sama dengan main, kita pilih klik yang kolom near, kemudian kita drag ke bawah, kemudian enter. Nah, ini untuk nilai near-nya. Karena ini sudah dapat nilainya, kita kembali lagi ke ArcGIS. Di sini kita cari raster kalkulator. Kita klik kanan, pilih batch. Sini tambah kolom yang jadi 3. Sini tinggal kita klik 2 kali. Di sini kita akan masukkan rumus RB dikurang buka kurung ini kita copy paste yang nilai BI dikali buka kurung RB8 dikurang nilai minier. Berarti tutup kurung. Kemudian kita oke. Yang ini juga sama. Kita pilih yang RB3 dikurang kurung copy nilai BI green dikali buka kurung RB8 dikurang nilai near kurung. Oke. Ini juga sama terakhir RB4 dikurang buka kurung yang BI red kita copy dikali buka kurung RB8 dikurang miner. Tutup kurung. Oke, kemudian di output rasternya kita klik kanan browser. Jadi kita pilih tempat penyimpanannya, ganti jadi blue, green, lalu itu red. Jadi kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil koreksi sangdingnya, ini sama kayak tadi. Kita perlu tambahkan secara manual yang blue dan green. Kita akan add data, kita akan add wilayah kajian, wilayah klinik SAP kita add. Nah, jika sudah, baru kita masuk ke composite band. Terus untuk rasternya kita masukkan satu-satu dari blue, green, dan red. Lalu pilih tempat penyimpanannya, composite SG. Set. Kemudian kita pilih environment. Pada processing extend. Ini pada processing extend. Yang extendnya kita pilih save as layer wilayah kajian. Kita scroll ke bawah. Pada bagian raster analis. Di bagian maksnya ini kita pilih wilayah kajian, kemudian OK. Dan OK. Oke, jika sudah muncul, untuk RGB-nya kita ganti menjadi 3, 2, dan 1. Kemudian untuk red, blue, dan green-nya kita uncentang saja.
Jika sudah di bagian search, kita cari extract by mask. Kita pilih yang extract by mask. Di input master kita pilih composite SG. Input masternya kita pilih Sunglint. Sini kita save namanya menjadi Pahawang SG atau Pahawang Sunglint. Kemudian kita save. Oke, jadi ini sudah keluar untuk koreksi Sunglintnya. Di sini RGB-nya kita ganti menjadi 321. Composite SD-nya ini kita centang saja. Nah, ini dia koreksi Sunglintnya. Di sini kurang jelas koreksi Sunglintnya, kita perjelas dengan cara pergi ke Windows, saya pilih Image Analysis. Di sini kecerahannya ini kita atur jadi 0. Kemudian untuk ini kontrasnya kita ubah jadi -4, dan ininya kita ubah oke. Ini sudah jelas terlihat koreksi Sunglintnya. Selanjutnya itu kita buat file save file Windows, kemudian katalog. Sini bisa saya pilih ini. Kita pilih save file, kemudian namanya kita pilih saja Lejenga. Ini feature chatnya point. Koordinatnya kita pilih 1984 zona 48S. Kemudian kita oke. Jadi Lejenga itu diambil dari yang terdalam hingga ke yang paling terdangkal. Selanjutnya itu kita pergi ke search, kita cari extract multi value. Inputnya kita pilih Lejenga, input rasternya kita pilih Pahawang SD. Kemudian kita oke. Selanjutnya itu kita masuk ke Excel. Kemudian untuk yang Lejenga DBF nya ini kita drag masukkan ke Excel. Nah, ini sudah data Lejenganya. Sini kita buat rumus baru ln green ln blue, di sebelahnya ln green, di sebelahnya lagi itu ln red. Nah, rumusnya kita masukkan sama dengan ln blok yang kolom pertama sampai ke bawah, kemudian enter. Nah, kemudian yang ini kita tarik saja ke sebelah kanan kiri. Nah, sini kita ketik var blue, kemudian sebelah kanannya var green dan var red. Nah, pada var blue ini kita masukkan rumus sama dengan var blok yang ln blue, kemudian kita enter. Untuk yang var green sama dengan var blok yang kolom ln green, lalu kita enter. Dan untuk yang rednya juga sama dengan var ln red, dan enter. Terus sini kita ketikkan band 23, band 24, dan band 34. Dari sini kita buat namanya oval, LA, lalu
KI per KJ. Untuk yang cover, kita sekarang rumus sama dengan cover blok LN blue lalu shift sama yang LN green, dan enter. Blok yang LN blue dan juga LN red, kemudian enter. Lalu untuk yang band 34 sekarang sama dengan cover blok yang LN green lalu blok yang LN red, kemudian kita enter. Kita mencari A-nya itu sama dengan buka kurung var blue dikurang dengan var green, tutup kurung, dibagi buka kurung 2 dikali cover band 23, kemudian tutup kurung dan enter. Yang band 24 nya sama dengan buka kurung var blue dikurang var red, kemudian tutup kurung dibagi buka kurung 2 dikali dengan band 24, kemudian tutup kurung enter. Untuk yang band 34 juga sama dengan kurung band var green dikurang var red dikurung dibagi buka kurung 2 dikali dengan band 34. Jadi untuk yang nilai A nya ini dipastikan harus negatif, seperti band 23 itu negatif 0 sekian, band 24 nya juga negatif, jadi jangan band 34 nya negatif. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari KI dan KJ nya, misalnya itu sama dengan yang klik A, kemudian itu tambah, ketik SQRT ke kurung, kita klik lagi yang A, dikali 2, tutup kurung, ditambah 1, kemudian enter. Ini ya, nah, nilainya keluar, ini tinggal kita drag ke bawah. Nah, di sini kita pada bagian search, kita cari kalkulator. Kita klik kanan, pilih batch, kemudian kita tambahkan kolom yang menjadi 3. Kolom yang pertama itu kita masukkan rumusnya, cari rumus yang ln, kemudian blue dikurangi dengan buka kurung, kita masukkan rumus dari Excel tadi yang ke IKJ, kita salin, kita tempel, kemudian dikali buka kurung lagi rumus ln green, kemudian tutup kurung, lalu oke. Selanjutnya juga sama seperti itu, ln blue dikurang buka kurung KIKJ, kita salin, dikali buka kurung ln itu kurung, dan kita oke. Lanjut kolom yang ketiganya, ln green dikurang buka kurung KIKJ yang band 34, salin, tempel, dikali buka kurung ln pad, dan tutup kurung.
kemudian oke. Di sini kita klik kanan output rasternya, pilih browser, kita simpan namanya band 23, band 24, lalu band 34. Kemudian kita oke. Nah, ini tampilannya sudah keluar yang band 2, 3, 24 dan 34. Selanjutnya itu kita cari composite band. Di input rasternya ini kita pilih band 23 satu-satu secara berurutan, 24 dan juga 34. Untuk output rasternya kita pilih composite LZ. Pilih composite LZ. Baru itu kita save. Nah, setelah ini kita geser cari yang namanya extract by max. Untuk input rasternya kita pilih yang composite LZ. Input rasternya kita pilih legend. Maaf, kita pilih wilayah kajian. Tempat penyimpannya kita buat namanya itu Pawang LZ. Kemudian save. Yang agak keputihan ini merupakan substratnya. Kemudian di sini lamon, dan di sini sekitaran sini terumbu karang. Oke, selanjutnya kita pergi ke Windows, pilih katalog. Di sini kita akan membuat save file, pilih tempat penyimpanan, pilih new save file, kita ganti namanya habitat bentik, tipenya itu point, koordinat sistemnya kita pilih yang WGS 1984 yang 48S. Oke, ya oke. Oke, langkah terakhir kita akan memilih classification-nya, dimana yang pertama sekali itu di samping classification yang image classification layer ini kita ganti menjadi Pawang LZ. Kemudian di classification kita pilih yang maximum likelihood classification. Kemudian input rasternya kita biarin, ini betul Pawang LZ. Kemudian di input signature file ini kita pilih yang read signature yang sebelumnya sudah kita buat. Misal di sini saya simpan, ini kita buka. Kemudian output rasternya kita simpan namanya itu Pahawang final. Kemudian save. Baik, jadi inilah merupakan bentuk akhir dari habitat bentik. Nah, langkah selanjutnya itu kita lakukan layout seperti biasa. Nah, baik, untuk kesimpulannya bisa didapatkan, habitat bentik itu merupakan dasar perairan yang menjadi tempat hidup berbagai organisme dalam berperan penting mengatur siklus nutrien serta sebagai rantai makanan ekosistem perairan. Nah, dimana kita sudah buat itu yaitu membuat habitat bentik, kita sudah mengetahui bagaimana siklus di substratnya, terumbu karang, dan juga di bagian-bagian mangrove-nya
Mungkin untuk kesimpulan itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk saran kedepannya, semoga praktikumnya itu bisa di dalam responnya bisa diperlambat lagi waktu menjawab respon. Untuk kakak-kakaknya juga bisa lebih bersabar dalam menghadapi kami praktikan karena banyak mengalami kendala. Untuk selebihnya itu sudah bagus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.